sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Hari ini saya mau melanjutkan pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama, seorang murid tidak dilahirkan tetapi mengalami proses penghancuran dan pembentukan karakter Kristus. Pembentukan karakter Kristus. Yang kita dibentuk karakter Kristus di dalam kita. Tapi untuk itu kita harus dihancurkan lebih dulu segala karakter kita yang lama, karena itu tidak bisa bercampur dengan karakter Kristus. Karakter Kristus itu kudus, karakter Kristus itu penuh dengan damai, sejahtera. Karakter kita sendiri adalah penuh dengan kekurangan. Ya, itu pelajaran pertama. Seorang murid mengalami proses penghancuran dan pembentukan karakter Kristus. Tuhan, ini yang pertama. Ya maafkan saya tidak bisa ulangi lagi sebab kita jalan terus. Sekarang pelajaran yang kedua, mati dari keakuan. Mati dari aku kita. Ya, dari ego kita. Wah, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, kita tidak bisa mengalami perkara-perkara yang besar dari Tuhan kalau ego kita masih hidup. Ego kita ini masih menghalangi, selalu menghalangi hidup kita. Ego ini mesti dimatikan. Kalau egonya Tuhan Yesus tidak dimatikan, tidak mungkin dia bisa pergi ke salib untuk disalibkan di sana. Di sana dia tidak cuma dimatikan egonya, tapi tubuhnya juga dimatikan. Ya, semua perkara kedagingan dimatikan. Contoh yang paling gampang itu adalah Petrus. Jadi Petrus ini pertama ketemu dengan Tuhan, dia sudah dibaharui atau belum? Dibaharui, lahir baru atau belum lahir baru? Pertama kali dia ketemu Yesus, Tuhan bilang, namamu sekarang bukan lagi Petrus, bukan lagi Simon, tetapi Petrus. Simon itu artinya bulu yang terkulai, suka goyah. Imannya dia memang suka goyah. Ya. Tapi Petrus itu artinya batu karang yang teguh. Sekarang saya mau tanya, pada waktu dia dikasih nama baru itu, apakah dia sudah lahir baru atau belum? Saat itu dia lahir baru atau belum? Sudah atau belum? Belum. Kalau belum, wah celaka ini. Tuhan Yesus ini murid-muridnya ini semua orang yang belum bertobat, belum lahir baru. Sudah atau belum? Sudah lahir baru, sudah. Katakan sudah. Saya seperti ragu-ragu begitu. Sudah lahir baru. Amin. Sudah. Tapi dia masih bisa
bisa menghalangi Tuhan, jangan pergi ke salib, jangan mau disalib. Ya, masih bisa mengatakan kepada Tuhan, ya, saya akan membela Tuhan. Masuk penjara pun saya berani karena Tuhan. Mati sekalipun saya jalani karena Tuhan. Tapi pada malam itu dia sembahyang tertidur. Nah, orang lahir baru kok sembahyangnya tertidur, itu bagaimana? Bisakah orang yang sudah lahir baru sembahyang tertidur? Bisa. Kalau tidak bisa, sudah tidak bisa tidur. Begitu lahir baru, tidak tidur terus. Ya, bisa. Jangan kita sombong. Bilang, wah saya tidak bisa tidur, tidak pernah tidur. Wah, kayak malaikat saja. Tidak. Kita ini masih ada sifat-sifat yang harus dikikis. Makanya perlu proses penghancuran sekalipun sudah lahir baru. Lahir baru itu tahu apa? Benihnya diganti. Ya, benih itu perlu. Benih itu menentukan. Sekarang saya mau tanya. Kalau anak ayam mau dijadikan bebek, bisa atau tidak? Oh, bisa sekarang. Manusia robot aja bisa dibikin kok. Bisa. Itu apa? Yang lebar, yang lebar itu apa namanya? Paruh. Itu anak ayam dioperasi. Paruhnya anak bebek dipasang di situ. Dioperasi dipasangkan di situ. Jadi dia setengah bek, setengah kuek gitu. Ya, kemudian kakinya. Itu kakinya ada selaputnya. Jadi dia kalau gini kayak mendayung. Ada selaputnya, enggak lepas seperti manusia begini. Enggak ada selaputnya, itu dia ada selaput. Bebek punya selaput. Saya kira sudah lebih kenal bebek daripada saya. Ya, jadi bebek itu punya selaput. Anak ayam dioperasi, potong kakinya. Terus dipasangkan kaki dari bebek. Nah, nanti kalau dia begini di air dia bisa berenang. Nah, kemudian bulunya dicopot semua, ganti bulu bebek. Ya, terus bawahnya itu kalau ayam kan begini. Makanya kalau dia masuk dalam air, dia wah repot, tidak ada keseimbangan, tenggelam. Tapi bebek stabil karena di sininya ini, di dadanya ini seperti perahu begitu, seperti kapal, ya, seperti kapal. Jadi dia tidak bisa goyang, tidak bisa masuk, tenggelam. Jadi itu bulunya dijadikan seperti bebek. Jadi anak ayam ini jadi seperti bebek. Ya, apalagi warnanya putih, ganti bulunya dipasang di anak ayam. Ayam banyak yang hitam, jarang ada ayam yang putih. Tapi bebek banyak yang lebih putih, lebih banyak putih daripada yang hitam. Pasang. Dengan harapan setelah semua ciri-ciri bebek itu ada pada anak ayam ini bisa berenang nanti. Kan persis seperti bebek. Waktu dimasukkan di dalam itu, ya, memang dia bisa begini, bisa. Itu adalah firman Tuhan. Mari kita baca. Di mana air? Saya sendiri agak lupa. 1 Petrus ya. Siapa yang sudah mendapat? 1 Petrus pasal yang ke 1 ayat 23. Coba tolong dibaca. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Kamu sudah dilahirkan baru, kembali, bukan dari benih yang fana. Benih yang fana itu benih manusia. Ya, benih manusia. Sperma manusia.
benih dari orang wanita. Bukan. Tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah. firman Allah. Jadi firman Allah ini adalah benih manusia baru. Kalau saudara mau jadi manusia baru, saudara mesti mendengar firman Tuhan. Karena firman Allah ini bukan sekedar khotbah, bukan sekedar pidato, sekedar kepintaran manusia, teologis, apa saja. Tidak, bukan itu. Tapi firman Allah ini kuasa Allah yang sanggup merubah hidup manusia. Dengan jalan benihnya lebih dulu yang dia. Benih yang lama itu dilepas, diganti dengan benih yang baru. Itulah firman Tuhan. Ya. Terus, Yang hidup dan yang kekal. ya mungkin AC-nya terlalu dingin. Makanya tadi seperti mau begitu. Ya coba dikurangi. Banyak yang kedinginan ya. Banyak yang sudah komplain. Saya juga dingin di sini. Dingin. Ya jangan terlalu dingin-dingin begitu. Ini bukan Eropa. Ini Indonesia. Ya dingin sedikit boleh lah. Ya ayo mari. Sebab semua yang hidup adalah seperti Rumput. rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Nah, terus Rumput menjadi kering dan Ya. bunga gugur. karena apa? Karena benihnya rumput itu adalah benih rumput. Yang pagi hari dia bisa segar, kena sinar matahari, tapi sore dia layu, mati. Hidup manusia itu begitu cepat seperti rumput. Ya terus Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sebab itu kalau kita orang percaya meninggal dunia, dia tidak hilang. Dia itu tetap ada. Ya, tetap untuk selama-lamanya. Karena ada benih firman Tuhan di dalam dia. Inilah firman yang terus Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. yang disampaikan kepada kamu. Sudah jadi jelas di sini kita melihat ya bahwa kita ini perlu dilahirkan baru dengan benih firman Tuhan. Kita tidak bisa jadi manusia yang baru kalau kita tidak dilahirkan oleh firman Tuhan. Menjadi manusia yang baru. Tapi sekarang masalahnya begini. Orang itu sudah lahir baru. Petrus sudah lahir baru. Oke. Tapi Petrus kenapa masih bisa menyangkal kepada Tuhan? Mengapa Petrus masih bisa tenggelam? Jalan di atas air, lantas tenggelam. Mengapa Petrus yang katanya sudah lahir baru itu masih bisa ikut-ikutan dengan murid-murid yang lain? Berteriak, hantu, hantu, itu di antara lain. Mulutnya Petrus juga yang mengatakan hantu. Jadi dia punya pengenalan kepada Tuhan itu belum mendalam. Dia bisa melihat Tuhan sebagai hantu, lain kali dia bisa lihat Tuhan sebagai Tuhan. Bagaimana? Saya bilang lahir baru itu bukan sempurna. Nah, katakan sama-sama. Lahir baru itu bukan sempurna. Yang keras dong. Lahir baru itu bukan sempurna. Sudah lahir baru dibaptis. Waduh segalanya sempurna. Sempurna begitu. Sudah lahir baru. Tidak bisa marah. Betul? Bisa. Tidak bisa dusta. Sering. Tidak bisa tersinggung. Sering tersinggung. Ya. Loh kok masih begitu? Apa bedanya lahir baru dengan tidak? Lahir baru itu belum sempurna. Orang lahir baru itu sudah dibarui. Manusia baru ada di dalam dia. Tapi manusia lama itu juga masih ada. Ini yang mesti diproses, mesti dihancurkan. Ini dua manusia ini ada di dalam kita. Jadi begini,
Kalau saudara orang dunia, saudara belum kenal Kristus, saudara cuma manusia lama, manusia duniawi. Yang ada di dalam saudara itu manusia lama. Saudara mau dusta, oke, manusia lama bilang, silakan, tidak apa-apa. Mau judi, oke, mau judi, silakan. Mau apa saja, silakan. Mau kawin lagi, boleh. Tidak dilarang. Tapi kalau saudara sudah lahir baru, sekarang ada manusia yang baru. Ada dua manusia. Manusia lama dan manusia baru. Anjing hitam sama anjing putih. Ini berkelahi ini. Makanya Rasul Paulus bilang dalam surat Galati, di dalam kamu itu ada roh, tapi juga daging, nafsu. Itu roh dan daging itu sering berkelahi. Ya. Roh bilang mengalah saja, mengalah. Minta maaf saja, mengalah, selesai. Tapi daging ini, saya punya harga diri. Saya tidak bisa digitukan. Saya mesti datang kepada dia. Saya mesti minta pertanggungjawab. Macam-macam. Ini manusia lama kasih alasan-alasan yang masuk akal. Sekarang tergantung saudara mau nurut sama siapa. Menurut sama manusia yang lama atau menurut sama manusia yang baru. Kalau sama menurut manusia yang baru, damai sejahtera turun atas saudara. Ya. Tapi kalau sudah menuruti manusia lama, ya itu perang. Bukan damai. Ya. Kesulitan datang dalam hidup kita. Jadi sudah begini, sebelum kita lahir baru, kita cuma ada satu manusia. Satu benih yang jasmani. Itu ada dalam kita. Tapi setelah kita dilahirkan baru, kita ada dua benih. Dan ini berkelahi terus ini, berperang. Roh melawan daging, daging melawan roh. Kata surat Galati, baca surat Galati. Cuma 6 fatsal, enggak banyak. Sudah baca enggak sampai 1 jam itu selesai. Sudah. Baca. Itu roh melawan daging, daging melawan roh. Jadi selalu ada ini, ada peperangan di dalam hati kita. Nah, kita mau jujur, tapi manusia lama kira, jangan. Sekarang semua orang tidak jujur. Kamu jujur, hancur kamu. Kalau kamu mau jujur, kamu sendirian jujur. Enggak. Tapi manusia baru bilang anak Tuhan harus jujur. Itu klasik itu. Itu kuno. Sekarang sudah bukan zamannya lagi begitu. Macam-macam dia kasih alasan-alasan supaya saudara mengikuti nasihat dari manusia lama ini. Tapi kalau sudah menurut manusia baru, sudah menang, ya, dia makin lemah. Terus makin lemah. Setiap hari sudah menuruti manusia baru. Manusia lama jangan dituruti. Makin lemah, sampai akhirnya lama-lama mati. Itu namanya manusia lama kita mati. Daging kita mati. Keakuan kita. Itu harga diri kita itu begitu besar di dalam keakuan kita. Itu nanti akan mati. Ya, sudah. Dan Tuhan akan bisa membangunkan proses yang baru. Karakter Kristus di dalam kita. Kita menjadi manusia yang baru. Ya, jadi orang yang sudah lahir baru bukan berarti sudah sempurna. Enggak. Petrus saja masih bisa ngomong salah. Ya, 2 murid Tuhan itu, siapa itu? Anak Zebedeus, masih bisa mintakan api dari langit supaya turun atas kota Samaria itu, desa Samaria, supaya dibakar. Karena mereka menolak Yesus menginap di situ. Karena perjalanannya Yesus ditanya perjalananmu menuju mana? Menuju ke Yerusalem. Wah, kalau Yerusalem kami tidak mau terima. Mereka anti sekali dengan Yerusalem. Dan tempatnya dekat saja dengan Yerusalem. Dan bilang, ayo kita ngalah, kita keluar. Tapi Yohanes dengan Yakobus bilang, tidak, kita tidak usah keluar. Kita mintakan sana api dari langit, turun. Tuhan hardik, kamu tidak mengetahui apa yang kamu mintain. Kamu bicara, tidak mengerti apa-apa. Kemudian
Reda. Jadi Tuhan sendiri tidak setuju. Nah, itu manusia lamanya yang minta supaya turunkan api dari langit. Bakar itu, desa. Ya, manusia lama. Jadi sekarang tergantung manusia lama atau manusia baru yang sudah turuti. Jadi perhatikan ya, waktu saudara masih belum kenal Tuhan, saudara cuma ada satu manusia lama dalam hidup saudara. Tapi begitu saudara kenal Yesus, saudara tidak cuma ada manusia yang lama, manusia lama ini masih tetap ada, belum mati. Ya, buktinya saudara masih bisa dusta, bisa, anak kecil bisa dusta itu. Ya. Tapi selain ada manusia lama, saudara punya manusia baru. Nah, hidup itu sekarang menjadi peperangan antara manusia lama dan manusia baru. Perang. Siapa yang sudah turuti, yang baik atau yang tidak baik. Yang baik menurut firman Tuhan. Itu kita mesti turuti. Saudara, ya. Jadi Petrus ini masih banyak salah. Tapi dia mau ditegur. Ya, seperti Daud. Dia mau ditegur. Ditegur oleh orang perempuan pun dia mau. Oleh Abigail. Ya, beda dengan Saul. Saul itu tidak mau ditegur. Kalau ditegur selalu dia bikin alasan. Alasan begini, alasan begitu, alasan. Macam-macam alasan. Dia suka berkelit. Suka berdalih-dalih. Suka pakai alasan-alasan ini, alasan itu. Ingat saja, kalau manusia itu begitu, kalau ditegur dia macam-macam, pakai alasan ini, pakai dalih ini, pakai ini, itu macam-macam. Itu berarti itu seperti roh dari Saul. Nggak mau ditegur. Ya, dan Tuhan bilang, untuk apa dia jadi raja? Dia tidak bisa ditegur, untuk apa aku ada di sini? Menegur dia tidak mau. Lebih baik aku buang dia. Tuhan buang, karena tidak bisa dipakai. Ini orang tidak bisa dipakai. Ya, bukan berarti dia itu orang jelek. Ada orang yang lebih baik dari Saul. Ada orang yang lebih jelek dari Saul. Bukan lebih baik, lebih jelek dari Raja Saul. Tapi kalau dia mau ditegur, dia mau dinasihati. Ya, anak-anak muda mau ditegur, mau dinasihati oleh orang tuamu. Kamu itu disayang sama Tuhan. Disayang. Ya. Bukan berarti Daud itu dicinta sama Tuhan, kemudian dia itu sembarangan, tidak. Daud itu lebih jelek hidupnya sebetulnya. Karena dia waktu berzina dengan Batseba, ya, dia membunuh suaminya, Uria. Ditaruh di front depan, perang melawan bangsa kafir, tak tahu bangsa apa itu. Ada ceritanya itu. Dan dia disuruh oleh Daud Uria taruh di paling depan. Dan nanti kalau tentara-tentara dari bangsa kafir itu mau menusuk dia, kamu semua minggir, kamu hindari, biar dia ditusuk mati. Dan itu terjadi. Dan Daud membunuh Uria, istri Batseba, dengan tombak dari bangsa kafir, bukan bangsa Israel. Tombak dari bangsa kafir dipakai untuk membunuh Uria. Wah, pokoknya jahat. Daud ini jahat pada waktu itu. Tapi waktu Daud ditegur, Daud bilang apa? Ya, saya memang berdosa. Saya berdosa. Titik, tidak ada koma. Tidak ada, ya tapi karena saya khilaf, karena saya tidak tahu, karena saya tidak sengaja, karena saya macam-macam, 1001 macam bisa kita lontarkan. Karena saya begini, karena saya sedang pikun, ya, atau saya ini sedang ya, lupa daratan, macam-macam, tidak. Dia jujur, dia bilang, ya saya memang salah. Titik. Terus itu Nabi Nathan bilang, engkau tidak aku bunuh. Aku tetap hidupi engkau. Dan yang terutama dia tetap
dipilih sama Tuhan untuk jadi nenek moyangnya keturunan dari Yesus. Yesus keturunan dari Daud, anak Daud. Itu tidak masuk akal, tidak masuk pikiran. Ya. Saul tidak membunuh kepada apa? Ya. Dia memang cuma tidak taat saja. Dia itu jarahan dia ambil semua, dia sembunyikan. Ya cuma itu. Ya, jadi bukan karena Tuhan itu lain dengan kita. Tuhan pilih orang bukan karena dia itu lebih baik dari kita. Tuhan pilih. Nanti ada kebanggaan. Saya ini tahu dipilih sama Tuhan karena saya ini lebih baik dari kamu, dari kamu, dari kamu. Kita ada kesombongan. Ada jasa yang membuat kita ini dipilih sama Tuhan. Tapi setelah tahu, waktu Daud dipilih sama Daud ini orang yang brengsek, orang yang melupa daratan semua. Tapi dia mengaku, dia hidup atas dasar kasih karunia saja. Ya Tuhan kasih karunia. Kalau saya bisa hidup sekarang, ini karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena ada jasa saya. Karena saya berbuat begini untuk Tuhan. Saya menolong Tuhan begitu. Saya ada andil apa di dalam Tuhan. Oh tidak, sama sekali tidak. Tapi dia menyerah kepada Tuhan. Dan Tuhan ampuni dia. Ampun. Ya, kita tidak bisa protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok Daud diampuni? Ini kesalahannya dia lebih berat daripada Tuhan. Tidak lihat kesalahan kita. Tuhan tuh lihat apa? Lihat hati kita. Ya, setelah ada satu pelajaran yang saya mau tunjukkan. Nah, dosa itu bukan cuma berkaitan dengan perbuatan. Tapi dosa itu berkenaan dengan status kita. Status. Ya. Ini banyak BBM yang pakai status-status. Hati-hati itu status-status itu. Ya. Hati-hati saja. Jangan kita membenarkan diri kita jadi menyerang orang lewat status. Tidak baik itu. Itu orang duniawi. Orang Kristen tidak boleh begitu. Ya, saya mesti mengajar yang betul. Kalau tidak, saya dipersalahkan sama Tuhan. Paulus, kamu itu lebih sungkan. Saya pernah ditegur sama kamu lebih sungkan sama manusia daripada aku. Kamu lebih takut sama manusia. Kamu tidak mau ngomong sama manusia. Kamu sungkan. Tapi kamu tidak sungkan sama aku. Wah, ya Tuhan, saya berdosa. Saya tidak boleh sungkan. Kalau ada sesuatu saya mesti tegur. Mesti ngomong. Sewaktunya saya mesti ngomong. Tapi dengan kasih. Bukan dengan emosi. Mesti ngomong, mesti nunjukkan saya ini penunjuk jalan. Kalau saudara mau pergi ke mana itu? Pergi ke jalan Losari, pergi Losari. Sudah tidak tahu jalanan, saya orang Surabaya. Saya bilang, oh Losari itu di sebelah sana. Terus sampai dapat laut, masuk laut. Itu Losari, sama-sama laut. Ya itu saya jahat itu orang jahat. Ya pernah saudara ditunjukkan jalan yang keliru, ya, itu orang jahat itu. Ya, tidak boleh. Saya tidak boleh. Saya ini dikatakan orang jahat kalau saya nanti takut ngomong. Kalau cara manusia saya tidak mau. Wis biar aja. Tapi saya mesti ngomong. Kalau saya waktu saya mesti ngomong kepada saudara siapa saja. Itu karena saya mengasihi saudara. Bukan karena saya benci kepada saudara. Sama sekali tidak. Ya. Jadi memang tak gampang jadi hamba Tuhan itu. So, jangan pikir hamba Tuhan itu enak. Terima perpuluhan. Saya tidak hidup dari perpuluhan. Perpuluhan masuk di sana. Tidak, dan ya.
Bukan begitu. Hamba Tuhan itu kerjanya bukan terima kolektor terus. Dia mesti perhatikan. Makanya saudara yang mau ikut PA, ini berarti saudara mau ikut pemuritan. Saya akan mendapat perhatian lebih dari Tuhan. Saya akan diperhatikan lebih. Ya, bukan seperti yang umum, hari Minggu itu umum. Ya, ada banyak perkara, ada banyak yang saya belum kenal juga, tapi saya berusaha untuk kenal. Ya, tapi itu umum. Tapi ini lebih spesifik, lebih khusus. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan yang memberikan saudara itu kerinduan untuk datang. Ini bukan maunya saudara, maunya Tuhan. Tuhan taruh itu kemauan di dalam hati saudara. Sehingga saudara rindu, mau datang. Ya. Semua perkara yang baik itu berasal dari Tuhan, bukan dari kita. Seolah-olah kita ini yang baik, ada kemauan yang baik, itu berasal dari Tuhan. Ya. Jadi, saudara perhatikan, dosa itu bukan cuma berkaitan dengan perbuatan, tapi status kita. Contohnya, misalnya korban bom atom Hiroshima. Bom atom Hiroshima tahun 45. Ini korban, satu orang ini korban dari bom atom. 10 tahun kemudian lahirlah anak dari korban ini yang cacat. Loh, anak ini tidak hidup pada tahun 45 kok. Dia lahir tahun 55. Jadi dia tidak menjalani, tidak melihat itu bom atom, tidak melihat itu radioaktif merasuki bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Dia tidak mengalami itu. Kok bisa dia lahir cacat? Dari mana itu? Jawabannya adalah tercemar radioaktif. Itu racun-racunnya daripada bom atom. Ya. Sekalipun dia hidup tidak di zaman tahun 45, tapi tahun 55. Tapi dia sudah tercemar. Bukan dia yang tercemar, bapaknya yang tercemar. Bapaknya yang hidup tahun 44, 45, ya toh? Bapaknya. Tapi anak yang lahir ini tidak menghirup itu radioaktif. Tapi dia lahir 10 tahun kemudian seolah-olah seperti dia kena radioaktif. Dia cacat. Banyak anak cacat pada waktu itu lahir di Jepang. Ya, saudara. Jadi keterangannya adalah begini. Radioaktif itu sudah ada di dalam selbi bapaknya. Seperti di dalam Kejadian dikatakan bahwa Ishak itu ada di dalam selbi bapaknya, itulah Abraham. Selbi itu dekat pinggang sini. Ya, selbi. Ya, saya tidak tahu kenapa kok dinamakan selbi. Selbi itu bukan selepek, bukan. Itu selbi itu adalah tempat ya di dalam situ. Dalam tubuh manusia. Nah, sejak radioaktif itu ada di dalam selbi bapak ini, siapapun yang lahir dari benihnya bapak ini akan tercemar radioaktif. Bayangkan saja itu radioaktif, sebut saja itu dosa. Dosa itu seperti radioaktif. Jadi radioaktif itu zaman Adam, radioaktif dosa itu. Waktu Adam jatuh dalam dosa, itu ada di dalam selbi Abraham. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Sudah kok diam saja. Ngerti atau tidak? Ini salah satu. Ngerti atau tidak ngerti? Ngerti? Ya, ngerti. Kalau ngerti saya terus ya. Kalau tidak ngerti saya ulangi. Nah,
Karena ini seperti sekolah, seperti les begitu. Ya, enggak apa-apa. Kita bisa lebih mengerti. Oh, dosa itu begitu ya. Jadi walaupun sudah tidak berbuat dosa, tapi benih dosa itu ada di dalam kita semua. Kita lahir dia ada benih dosa. Anak kecil itu bisa menipu, bisa bohong. Ya, kalau dia punya coklatnya dia pegang, kelihatan mamanya, dia taruh gini. Nah, supaya tidak kelihatan. Macam-macam. Yang ringan-ringan dia sudah bisa mengerti. Itu dari selbi bapaknya. Ya. Semua manusia keturunan Adam, kecuali yang bukan keturunan Adam. Keturunan yang lain mungkin. Tapi saya baca dalam Alkitab cuma ada satu manusia pada waktu itu, yaitu Adam. Semua keturunan manusia melalui Adam lahir di dalam dosa. Karena dosa sudah ada di dalam selbinya Abraham. Pada waktu Abraham jatuh di dalam dosa. Itu dosa sudah masuk di dalam selbinya Adam. Ya. Coba kita baca. Roma 3 ayat 23. Roma 3. Ada baiknya kalau sudah mau catat juga boleh. Ya, saya masih pesankan notes atau semacam buku catatan begitu. Ya, mana iya. Supaya saya bisa tulis di situ. Pemuritan Gereja Petra. Mari kita baca Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Terus. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Pada akhirnya semua orang telah berbuat dosa. Bukan cuma statusnya dia lahir sebagai orang yang berdosa. Tapi pada waktu dia mulai menjadi besar, dia bisa berbuat dosa. Bukan status lagi. Ya. Jadi kita ini walaupun tidak berbuat dosa, tapi kita dianggap orang yang berdosa. Kita pikir saja kita sudah berbuat yang tidak, yang dosa. Kita memikirkan dosa, kita sudah dosa. Ya. Jadi kita melihat di sini jelas Tuhan mau bersihkan. Ya, kalau kita dimuridkan, kita diproses. Secara contoh pertama Petrus dimuridkan. Petrus ditegur. Loh, dimuridkan kok ditegur? Ya, ditegur. Diajar. Dilatih. Ya. Didisiplin. Ada disiplin. Petrus, Yakobus, Yohanes, 3 murid ini paling dekat sama Tuhan. Ini pernah diajak masuk kamar anak Yairus yang mati. Enggak boleh, 9 murid suruh di luar. Hanya 3 muridnya Tuhan Yesus disuruh masuk bersama Yesus. Ya. Karena mereka itu sungguh-sungguh. Mereka mendukung. Jadi kita mesti ada kesatuan roh. 3 ini ada kesatuan roh. Tuhan perlu dukungan supaya anak yang mati itu akan gitu. Lihat. Kalau Tuhan Yesus saja perlu dukungan dari murid-murid, apalagi gereja Tuhan. Ya, saya juga membutuhkan dukungan saudara. Tuhan Yesus saja perlu dukungan. Jangan dukungan dari sembarang orang. Ada yang separuh percaya, ada yang 34 percaya, ada yang tidak percaya. Ya masuk saja semua, masuk ayo. Tidak boleh, tidak bisa itu, begitu. Tuhan, Koreksi 3 saja yang boleh masuk. Ya.
3 murid yang boleh naik atas bukit. Terus Tuhan Yesus berubah dalam kemudian datanglah Elia dan Musa. Ya, Petrus melihat semua. 3 murid itu melihat semua. Petrus saking senangnya di situ sampai dia bilang, Tuhan saya akan bikinkan 3 pondok, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Elia, 1 untuk. Tuhan bilang tidak, kita mesti turun. Ya, ada guru yang mengajak muridnya, ayo kamu saya ajak pergi tur ke desa-desa. Ya. Kemudian dia tidur 1 malam di desa itu, 1 kamar dengan anak ini. Ya. Disuruh melihat lifestyle-nya dari guru ini. Peri kelakuan hidupnya dia bagaimana, bangun tidurnya jam berapa guru ini. Ya, kalau anak muda itu mungkin bangun tidurnya jam 9. Tapi guru ini bangun tidur jam 5. Jadi dia mesti mengikuti sembahyang. Ya. Melihat bagaimana gurunya itu membaca Alkitab pagi, disiplin. Membaca Alkitab, mendisiplin dalam membaca Alkitab, teratur. Ya, berapa jam berdoa pagi, itu semua dia lakukan. Dan murid yang 1 ini suruh melihat, suruh pasang, 2 matamu pasang, lihat bagaimana cara hidup saya. Bisakah kamu meniru? Ya, walaupun tidak 100% seperti itu, tapi kamu harus bisa meniru. Disiplinnya mesti ditiru. Ya, manusia itu perlu figur. Kalau cuma bilang, ya Tuhan begini, Tuhan begitu. Dia bilang Tuhan itu bagaimana? Saya tidak pernah lihat Tuhan. Dia perlu melihat figur dari seorang pemimpin, dari seorang guru, dari seorang pelayan Tuhan. Oh dia lihat, oh begitu ya. Bangunnya pagi sekali. Ya, kemudian ya kalau kebetulan gurunya tidur di hotel, dia tidur di hotel juga. Ya, dia lihat bagaimana kalau mandi bersih atau tidak, atau masih banyak kotoran. Ya, itu cara jasmani juga ditunjukkan. Itu harus. 3 murid ini juga pernah dimasukkan, dibawa pergi ke Taman Getsemani. Jadi kalau cuma mengatakan kamu mesti begini, kamu mesti begitu, itu masih belum murid. Belum tentu jadi murid. Bukan belum murid, bisa murid. Tapi kalau cuma kamu mesti begini, kamu mesti begitu, ya itu perintah. Mungkin saya tidak bisa memuridkan semua saudara pakai cara dibawa pergi ke desa. Ya bagaimana kalau pergi ke desa nanti ya orang sebegini banyak, enggak bisa. Tapi bisa dengan cara komsel. Cara komsel, ya saudara-saudara yang ketua-ketua komsel, itu nanti diserahi lagi komsel. Komsel saudara, orang-orang yang saudara sudah kenal, yang sudah percayai. Ya, nanti saya minta semua para pemimpin komsel yang sudah tidak berfungsi, ya, yang tidak berfungsi, tolong coba tunggu sebentar, tidak lama. Saya cuma mau bicara. Sebab pemuritan itu bukan cuma mengajar, ayo begini. Ngajar itu. Tapi pemuritan itu ditunjukkan, oh begini, oh begitu. Kalau menghadapi jiwa yang begini bagaimana? Kalau menghadapi jiwa yang begitu bagaimana? Sudah diajari. Sudah diperdayakan. Bagus sekali. Ini saudara tidak bisa mengatakan bahwa saya ini tidak bisa apa-apa, saya mau kerja apa, saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Nanti sudah akan diajari itu semua. Nah, bisa.
Enggak disuruh khotbah kok, enggak. Malah dilarang khotbah. Kalau di dalam komsel itu sharing saja, sharing. Nah, ngomong ada satu ayat, ini apa artinya ini? Siapa yang tahu? Ya, mungkin yang memimpin ini ketuanya enggak tahu, enggak apa-apa, enggak usah malu. Nah, ini memang bukan khotbah kok. Kalau khotbah itu mesti di stop, jangan. Bukan khotbah, ini bukan khotbah, ini sharing. Jadi bebas mau ngomong, mau tanya. Kalau sekarang saya khotbah sini sudah mau tanya, nanti tidak bisa pulang jam 8. Ya, terlalu banyak orang mesti tanya. Tapi kalau dalam komsel itu bisa. Dan tidak diadakan setiap minggu, enggak. 3 minggu sekali. Kira-kira 3 minggu sekali. Ada yang mau 1 bulan, ya. Saya kira 1 bulan tuh terlalu lama ya. Honeymoon, terlalu lama. Ya, tapi oke saja. Nanti bagaimana atur sendiri. Ya, kalau 1 bulan tuh rasanya sudah lama, terus mau mulai lagi, malas. Nah, itu setan malas itu mesti selalu mengintip. Itu kita mesti jaga, jangan sampai kita jadi malas. Kita mesti terus berapi-api. Ya, supaya saya percaya pemuridan yang dimulaikan ini akan terus bertambah dan akan terus membuahkan para murid-murid yang diberkati sama Tuhan. Amin. Ya, jadi lewat satu cara ini kita akan mencoba untuk share. Saya punya pengalaman, saya mau cerita. Tahun 67, saya masih umur 16 tahun. Betul, 67. 40. Betul. Umur berapa? 67. Oh, 67 itu jadi 60. Ya, umur 16 tahun. Saya masih naik sepeda. Zaman naik sepeda tidak ada motor, jarang. Kalau naik motor di Surabaya. Saya pergi ke Bible study dari pendeta Injuwono. Bukan kebaktian umum. Saya datang pertama kali itu dalam kebaktian hari Kemisnya. Pemahaman Alkitab. Saya datang, saya dengar, saya terperangah. Wah, ini kok lain ya. Ini kok tidak sama dengan di gereja-gereja yang, saya ini gereja sudah keliling di mana-mana. Ya, diminta sekaligus kalau datang gereja situ diminta main piano. Ya sudah, walaupun main pianonya tidak terlalu. Tapi saya lihat, wah kok lain. Ini saya perlu. Umur 16 tahun saya datang. Tiap hari Kamis saya datang. Rumah saya di Pucang Anom. Pucang Anom itu ngagel situ. Masuk kiri, perumahan yang masih sudah asing. Rasanya itu ngagel itu Pucang Anom itu seperti Malang begitu jauhnya. Kayak orang pergi Malang. Ya, Malang Batu. Ya, tapi saya datang. Hujan, tidak hujan saya tetap datang. Saya ikuti terus. Saudara, saya selalu memperhatikan pendeta saya khotbah. Kalau dia khotbah saya perhatikan. Perkataannya dia saya perhatikan. Ucapan-ucapannya saya perhatikan. Tindakan-tindakannya saya perhatikan. Praktek firmannya saya perhatikan. Ya, cobaan berat, dia pernah kena percobaan berat sekali. Ya, dia sampai dia khotbah itu dia nangis terus. Itu saya duduk di depan, saya ikuti. Percobaannya dia seberat apa, saya tidak mau mundur, saya ikuti itu, saya mau tahu bagaimana. Dia dikucil oleh pendeta-pendeta, 17 pendeta. Termasuk nama saya masuk di situ. Ya, saya tidak tahu bagaimana kok bisa nama saya. Bagi mereka, ya, jadi dikucil. Saya tetap di situ. Ya, secara tidak sadar saya 7 tahun dimuridkan. Dan selesai tahun 67, saya dipanggil Tuhan pergi ke keliling Indonesia.
selama 7 tahun itu saya jadi murid dari pendeta Enjolo. Apa yang saya berikan kepada saudara ini hasil tanaman. Catatan-catatan khotbah saya sudah tidak ada. Catatan khotbah saya zaman tahun 60 sampai 67 sudah tidak ada. Semua sudah dipinjam sama, tidak balik, ya sudah biar aja, tidak balik. Ya, tapi benih-benih firman Tuhan yang dia tanam itu, dia khotbahkan itu seperti ditanam di dalam hati saya. Itu sekarang yang tumbuh. Itu yang saya teruskan kepada saudara. Ya, luar biasa. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah habis. Saudara, apa rahasia pertumbuhan rohani? Rahasia pertumbuhan rohani kita apa? Setiap anak yang sehat, ya, anak baby yang sehat, bertumbuh dengan sendirinya. Bertumbuh dengan sendirinya. Apa yang Anda lakukan dengan baby ini supaya bisa bertumbuh? Beri makanan yang bergizi. Lebih dari itu tidak. Beri makanan yang bergizi. Nanti dia itu bertumbuh sendiri. Betul? Dalam tubuhnya itu ada zat ini, ada zat itu nanti tumbuh sendiri tuh. Sampai dia jadi kecil, jadi besar, jadi nyong-nyong, jadi umur belasan tahun, dia bertumbuh sendiri. Nah, ibunya kasih makan saja, kasih makan yang bergizi. Nggak usah mesti, wah ini nanti bagaimana ya, rambutnya mesti panjang, dikasih vitamin rambut, matanya nanti mesti begini, mesti biru, kasih vitamin mata. Lama-lama nanti jadi apa itu anak? Semua perlu vitamin. Ya, enggak perlu vitamin, enggak usah. Kasih makanan yang bergizi. Nanti dia itu seperti bayi yang akan tumbuh sendiri. Jadi, apa yang saya mesti lakukan kepada saudara? Beri firman Tuhan, makanan firman Tuhan yang bergizi. Kasih makan saja. Yang bergizi, firman Tuhan yang ada gizinya. Nanti saudara akan bertumbuh loh. Amin. Saudara akan bertumbuh. Sendiri, dengan sendiri saudara akan bertumbuh. Tidak usah ditarik-tarik tangannya. Nah, ini masih bayi. Nah, ya, lama-lama copot aja kalau ditarik. Nah, supaya kamu panjang tangan ya. Wah, ini bahaya. Ya kakimu saya tarik supaya panjang ya. Ayo jangan seperti papa yang pendek ini. Kamu yang tinggi. Ya ketinggian nanti kayak raksasa. Ya. Jadi enggak, bukan itu. Rambutmu ditarik-tarik supaya panjang ya. Jangan pendek. Enggak perlu itu. Itu terlalu overacting. Tapi ini hidungmu ya dijepit gini. Ada kakak saya itu kalau waktu masih muda itu dijepit sini. Supaya hidungnya ngangir. Mancung begitu. Cuma mancungnya agak sedikit keliru. Karena buatan manusia sama buatan Tuhan itu lain. Ya. Tidak usah. Nanti akan bertumbuh sendiri. Tangan bertumbuh sendiri. Hidung bertumbuh sendiri. Tidak kepanjangan. Tidak kepesekan juga tidak. Bisa. Kasih makan saja yang bergizi. Firman Tuhan yang bergizi. Amin. Ya, itu saja, sudah perhatikan dengan baik. Nanti firman demi firman ini akan membuat saudara menjadi murid yang kokoh. Ya, biarlah gereja ini menjadi contoh, percontohan dari pemuritan. Ya. Sekarang ada beberapa hamba Tuhan yang saya suruh masuk dari daerah-daerah datang. Ikuti pemuritan. Ada satu hamba Tuhan yang dari Sulawesi Selatan. Dia itu sudah 12 tahun pegang jemaat di sana. Anggotanya 4 orang. 14 tahun, 12 tahun, 4 orang.
Saya bilang, kamu ini bagaimana? Dulu maju om, sekarang mundur. Kenapa bisa mundur? 4 orang. Nanti kalau saya utus orang pergi ke sana untuk khotbah, banyak. Tapi dibesuki, datang, ada orang dari Makassar. Ya, sudah datang, supaya kelihatan banyak. Jangan kamu menipu saya, enggak untuk saya, untuk mata Tuhan lihat. Kita ini mau tolong kamu, supaya kamu jangan terus begini, mau ditolong. Saya pikir-pikir, mau diapakan ya? Kita mau suruh jemaatnya juga enggak bisa datang ke sini. Jemaatnya itu tukang tani dan sebagainya. Saya bilang, sudah kamu saya datang. Ya, nanti kita ongkosi dan sebagainya. Datang setiap hari Jumat, ikuti. Sekarang sudah 20 orang. Sudah. Ya, kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti jemaat itu akan ikut sungguh-sungguh. Mesti mulai dari kamu. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, jatuh bangun, ya jemaat bilang, aduh pendeta saya jatuh bangun. Saya ini jatuh tengkurap, bukan jatuh bangun. Jatuh tengkurap, tambah saya ini. Enggak. Saya lihat pendeta saya tidak bisa dikuatkan. Ya, jadi saya bagaimana? Tidak punya figur untuk melihat, oh ya, biar saya banyak percobaan, tapi saya lihat pendeta saya, dia maju, saya juga mau maju. Nah, mesti ada figur yang, pemuritan itu mesti ada figur yang dilihat. Begitu. Ya, dan ada beberapa, saya lihat ini berhasil, saya mulai korek yang lain-lain yang tidak berhasil itu, datang, dengar lebih dulu. Dengar saja, nanti kalau kamu dengar firman ini, nanti firman makanan yang bergizi ini akan membuat kamu bertumbuh. Dan kalau kamu bisa bertumbuh, jemaatmu juga akan bertumbuh. Jadi Tuhan akan dimuliakan. Haleluya. Tuhan begitu baik. Saya rasanya cepat sekali. Ya, sudah 1 jam. Ya, jadi saya akhiri lebih dulu sampai di sini. Setelah kita mau sungguh-sungguh menyerahkan diri kita. Ya, mari saya mau lanjutkan nanti pada hari Jumat yang akan datang. Sudah saya hari Senin saya berangkat bersama 50 orang, tambah terus yang ikut ini tambah 50 lebih mungkin. Selasa tolong doakan, sama Rebo pagi sore itu 2 hari seminar dan KKR, kemudian hari Kamis saya pulang dengan beberapa saudara, pulang hari Jumat saya memberikan Bible study. Pemuritan tetap berjalan hari Jumat, sebab yang pergi cuma 50, kalau segini ini 50 cuma mungkin sampai bagian sana saja, masih lebih banyak ini yang tidak pergi. Jadi saya tidak mau berhentikan, nanti kalau diberhentikan jalan lagi, berhenti, lama-lama jadi males. Nanti tidak bisa continue, ya kita mau continue terus. Jadi sudah tetap ada bahwa saudara-saudara yang lain yang ingin ya mau mendalam, mau menjadi murid Tuhan, supaya ada kepuasan di dalam mengikut Tuhan. Tuhan begitu baik sekali.